Part 42. Pernikahan yang mewah. Jika pernikahan Dirga dan Lula digelar secara sederhana dan hanya melibatkan anggota keluarga serta kerabat terdekat, maka berbeda halnya dengan pernikahan Jeff dan Mentari, yang berlangsung dengan meriah dan mewah di sebuah hotel ternama. Para tamu undangan sudah mulai memadati ballroom tempat pesta berlangsung. Ada yang masih mengobrol santai, dan ada pula yang berdiri di dekat karpet merah seolah sedang menunggu pasangan pengantin yang sebentar lagi akan memasuki gedung. Berbagai hidangan pun sudah tertata di atas meja panjang. Sisi kiri tersedia menu Nusantara, sementara sisi kanan diisi dengan menu khas dari berbagai negara di dunia. Mentari terpukau menatap apa yang tersaji di hadapannya. Jika tidak mengingat make up yang mungkin akan luntur, ia pasti sudah menangis karena rasa haru. Betapa tidak. Begitu memasuki sebuah pintu megah, alunan biola dan taburan bunga menyambutnya. Karpet merah membentang sepanjang pintu masuk menuju sebuah panggung megah. Dengan merangkul lengan suaminya, Mentari memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Benar kata Giani. Tidak banyak pria seperti Jeff yang menunjukkan cintanya dengan perbuatan dan bukan hanya mengumbar janji manis saja. Titik, titik, titik. Bagai raja dan ratu semalam, Jeff dan Mentari menyalami tamu-tamu yang datang memberi ucapan selamat. Melihat para tamu yang rata-rata berasal dari kelas atas membuat Mentari kadang malu. Jika dengan Jeff yang hanya merupakan asisten sang bos saja, bagaimana seandainya yang menikah dengannya adalah Aska, yang merupakan pewaris keluarga Mahendra? Ia pasti semakin tak percaya diri. Kak Jeff, pasti keluar uang banyak untuk acara ini. Ya. Pertanyaan polos itu terlontar begitu saja saat menyadari betapa megahnya pernikahan mereka. Mentari bahkan tidak berani membayangkan berapa jumlah uang yang dikeluarkan sang suami. Tidak, kok, jawab Jeff enteng, sehingga Mentari menatapnya heran. Tentunya ia tak akan percaya dengan jawaban santai suaminya itu. Tapi pesta mewah seperti ini pasti mahal biayanya. Jeff mengangguk, tak menampik ucapan Mentari. Kamu benar, tapi saya memang tidak keluar uang 1 rupiah pun. Bagaimana bisa? Tanyanya lagi dengan tatapan kagum. Baginya selain keren, Jeff juga misterius dan penuh dengan kejutan yang tak terduga. Jeff menatap Mentari sekilas, kemudian menunjuk sebuah meja dengan lirikan mata. Lihat meja tamu yang di tengah itu. Di situ ada sponsornya. Mentari pun menatap beberapa meja terdekat. Ia baru mengerti saat melihat Dirga, Lula dan Mama Diana sedang duduk sambil mengobrol. Jadi Mas Dirga yang bayar semua? Iya, jadi kamu tidak perlu pikirkan biaya. Biar Pak Dirga yang pikirkan. Meskipun tampak kagum, namun rasa tak percaya masih memenuhi benaknya. Apalagi jika mengingat pernikahan Dirga beberapa waktu lalu yang hanya digelar di rumah. Tapi kenapa pernikahan Pak Dirga malah secara sederhana? Tidak tahu, Pak Dirga itu kan memang aneh. Kehadiran beberapa tamu memutus pembicaraan itu. Mereka kembali berdiri dari duduknya dan menyalami beberapa tamu. Mentari bahkan mulai merasa pegal di kakinya. Capek. Ya, Jeff menatap Mentari yang mulai tampak lelah. Sedikit, kamu istirahat saja. Mau aku minta orang mengantar kamu ke kamar? Mentari menggeleng pelan. Tidak usah, Kak, kan masih ada tamu juga. Tidak enak kalau pergi duluan. Daripada kamu nanti sakit. Saya masih kuat, kok. Melalui senyum ia mencoba menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ya sudah. Tapi kalau capek harus istirahat. Iya, Kak. Titik, titik, titik. Pesta pun berakhir. Saat ini Jeff dan Mentari sedang dalam perjalanan pulang ke apartemen. Wanita itu kembali dibuat heran oleh suaminya. Sebab semua kerabat menginap di hotel malam ini. Sedangkan Jeff memilih pulang dengan membawa Mentari. Padahal pihak hotel dan juga wedding organizer sudah menyiapkan sebuah kamar pengantin untuk mereka. Mentari menatap Jeff yang duduk di sisinya. Kak Jeff, kenapa kita pulang? Mami dan yang lain kan nginapnya di hotel. Saya tidak suka tidur di hotel. Kecuali kalau sedang keluar kota. Baru terpaksa. Tapi saya jadi tidak enak sama Mami. Tidak enak kenapa? Sekarang Mami itu sedang senang karena semua keluarganya kumpul. Jeff bersandar dengan santai seraya melirik jalan-jalan yang mereka lalui.
Saling diam terjadi selama beberapa saat. Baik Jeff maupun Mentari seolah larut dalam pikiran masing-masing. Artinya malam ini aku cuma berdua dengan Kak Jeff di apartemen. Bagaimana ini? Mentari tiba-tiba merinding saat pikirannya menerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Setibanya di apartemen. Ayo masuk. Dengan perasaan gugup Mentari melangkah mengikuti suaminya yang sudah masuk lebih dulu untuk menyalakan lampu. Mentari meneliti keadaan sekitar. Hunian mewah itu sama sekali tak berubah sejak terakhir kali Mentari meninggalkannya beberapa minggu lalu. Karena setahunya Jeff memang tak begitu menyukai perubahan. Jeff membawa koper milik Mentari ke dalam kamarnya. Sementara Mentari masih mematung di ruang tamu dengan jari-jari yang saling meremas. Koperku dibawa masuk ke kamarnya. Apa berarti mulai malam ini aku akan tinggal di kamar Kak Jeff bersamanya? Tak lama berselang, Jeff pun keluar. Melihat Mentari mematung, ia mendekat. Sehingga Mentari mundur beberapa langkah dengan kepala tertunduk. Menyadari sikap Mentari, Jeff pun memahami bahwa istrinya itu masih malu. Mentari masih sangat muda. Usianya saja baru menginjak 22 tahun. Berbeda dengan Jeff yang 10 tahun lebih dewasa darinya. Kamu mau mandi? Saya sudah siapkan air hangat untuk kamu. Di kamar Kak Jeff, tanya Mentari yang belum berani menatap wajah sang suami. Kamu mandi dulu. Saya mau ke bawah sebentar. Mentari mengangguk pelan, sebelum beranjak masuk ke kamar dan menutupnya. Meskipun pernah tinggal di apartemen ini sebelumnya. Namun ini adalah pertama kalinya Mentari menginjakkan kaki di kamar Jeff. Kesan pertama yang ia dapatkan adalah kamar itu terbilang sangat bersih dan rapi untuk ukuran pria lajang. Semua benda tertata sangat rapi dan menarik. Pandangannya menyapu seisi kamar yang baginya sangat mewah itu. Ada 2 lemari besar dan juga ranjang berukuran king size. Di samping tempat tidur ada meja nakas dengan beberapa foto berbingkai kayu di atasnya. Ini foto Kak Jeff semasa kecil ya. Ia meraih bingkai foto dan mengusapnya. Senyum tipis tampak di sudut bibirnya. Kak Jeff memang sudah ganteng dari kecil. Di foto ini bulenya kelihatan sekali. Mami juga sangat cantik. Baru saja Mentari akan meletakkan bingkai kayu itu. Sesuatu sudah menarik perhatiannya. Mendadak seluruh tubuh gadis itu terasa meremang saat menyadari apa yang baru saja ditemukannya. Sebuah topi berwarna hitam dengan inisial J yang sangat ia kenali. Topi ini kan punya Mas Aska. Ingatan Mentari pun berputar ke masa lalu. Kenapa topi Mas Aska ada sama Kak Jeff? Ia masih bisa mengingat dengan jelas pemilik topi itu, yang merupakan pria yang dulu sering mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Suatu kejadian nahas pernah menimpanya, ketika bas yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Saat itu Mentari hampir saja celaka jika tidak ditolong oleh pria bertopi hitam yang selalu mengikutinya itu. Bahkan saat itu Mentari tak tahu seperti wajah pria tersebut. Sampai pada suatu saat, ia mendapati Aska menggunakan topi dengan inisial J tersebut, yang kemudian diyakini Mentari adalah inisial dari J dan Aska. Stop Mentari, lupakan Mas Aska, dia sudah tenang sekarang. Tak ingin larut dalam bayang-bayang masa lalu, Mentari pun mencoba mengalihkan pikirannya. Akan menjadi dosa baginya jika masih memikirkan pria lain. Sementara ada Jeff yang sudah menjadi suaminya. Beberapa kali ia terus mengingatkan hal itu kepada dirinya sendiri. Ia segera membuka gaun yang membalut tubuhnya. Mungkin berendam di air hangat selama beberapa menit akan menyegarkan tubuh lelahnya. Mentari terkejut ketika keluar dari kamar mandi dan mendapati Jeff sedang duduk berselonjor di sofa sambil menonton TV. Kenapa mandinya lama? Tanya Jeff menoleh sekilas. Kemudian kembali terfokus dengan tayangan TV. Saya habis berendam. Kenapa? Kak, tidak apa-apa. Kita makan yuk. Saya lapar. Mentari menjawab dengan anggukan kepala. Sepertinya tadi Jeff habis memesan makanan. Memang sejak sore tadi sepasang pengantin baru itu belum sempat makan apapun. Karena disibukkan dengan pernikahannya. Iya. Tapi saya mau pakai baju dulu. Sambil menyilangkan satu tangan di depan dada, Mentari meraih koper miliknya dan mengeluarkan pakaian dari sana. Jeff melirik dengan ujung matanya. Dari gerakan istrinya,
Ia dapat melihat bahwa gadis itu sedang merasa gugup. Ia bahkan langsung kembali ke kamar mandi untuk mengenakan pakaian. Tanpa ekspresi, Jeff menatap pintu kamar mandi yang baru saja tertutup. Kenapa juga pakai bajunya harus di kamar mandi?